Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi adik-adik sekalian yang menyaksikan video ini dimanapun adik-adik berada. Saya yang akan mengajar mata kuliah ilmu negara di kelas AB dan CD ya, sampai nanti perkuliahan selesai. Saya ucapkan selamat berjumpa kepada adik-adik sekalian. Adik-adik, mata kuliah ilmu negara ini merupakan mata kuliah wajib ya, yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa yang mengikuti studi di Fakultas Hukum. Dan kemudian ilmu negara ini merupakan mata kuliah pengetahuan dasar untuk nanti lebih memahami mata kuliah yang ada di semester atas. Baik, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas dulu yang dasar-dasarnya dulu ya, yaitu terkait dengan istilah dan pengertian daripada negara. Baru nanti kemudian kita lanjut ke pengertian ilmu negaranya itu sendiri ya. Adik-adik sekalian, kalau kita berbicara mengenai istilah negara, itu banyak sekali peristilahan negara ya dalam bahasa-bahasa di negara lain. Seperti misalnya dalam bahasa Inggris, tentu adik-adik sudah tahu bahwa negara itu diartikan dengan state, ya, itu dalam bahasa Inggris state. Kemudian dalam bahasa Belanda dan bahasa Jerman, negara itu disebut dengan staat, ya, staat. Ada lagi dalam bahasa Spanyol misalnya, dikenal dengan istilah estado, ya, estado. Lalu dalam bahasa yang lain lagi seperti bahasa Italia, negara itu disebut dengan la Stato, nah, itu bahasa Italianya. Dalam bahasa Prancis, nah, negara itu disebut dengan Etat, nah, bahasa Prancis. Itulah ya beberapa istilah negara dalam bahasa-bahasa negara-negara di dunia ini. Tentunya kita ambil beberapa negara saja ya, nggak semua negara. Ada sekalian, kalau kita perhatikan istilah negara itu ada kemiripan ya. State, stat, estado, la stato, de etat. Nah, itu ada berakhir dengan tat semua begitu. Nah, ini rupanya semuanya ini berasal dari bahasa Latin ya, adik-adik. Negara itu dalam bahasa Latin terkait dengan istilah status atau statum. Lalu apa itu artinya status atau statum itu? Nah, rupanya status ya, atau statum yang tadi dikatakan merupakan bahasa Latin itu memiliki arti dalam keadaan berdiri. Nah, kemudian bisa juga diartikan membuat berdiri, atau juga artinya adalah menempatkan berdiri. Nah, terakhir, status atau statum itu juga bisa diartikan dengan dalam keadaan tegak dan tetap. Ya memang, pengertian itu semua ada kaitannya dengan negara ya adik-adik. Negara tentu selalu dalam keadaan tegak berdiri, dalam keadaan tetap.
Seperti misalnya negara kita Indonesia, ya. Walaupun mungkin sekarang sedang diserang pandemi COVID, tapi ya Indonesia tetap Indonesia, tetap, ya. Dan berdiri, ya. Eksis negaranya, nggak hilang seperti itu. Nah kemudian orang yang pertama kali memaparkan istilah negara ini di Eropa, ya adik-adik, ini kita berbicara di Eropa, itu bernama Niccolo Machiavelli, ya. Ini orang Italia, ini dulu politikus, seorang diplomat. Ini sangat terkenal sekali ini Machiavelli ini. Machiavelli ini dia mengidentikan negara sebagai kekuasaan, power, authority. Jadi bagi Machiavelli, negara itu identik dengan kekuasaan. Negara itu sama dengan kekuasaan. Lalu apa itu pengertian kekuasaan? Nah, pengertian kekuasaan itu secara sosiologis itu ya diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti keinginan dari orang yang menyuruhnya atau memerintahkannya, seperti itu. Ya memang ya, dalam negara itu kan ada penguasa. Penguasa itu dia biasanya kan memerintah rakyatnya. Penguasa menginginkan agar rakyatnya mematuhi semua peraturan yang dibuat oleh penguasa. Jadi memang sangat berkaitan erat ya antara kekuasaan dengan negara itu, seperti dikatakan oleh Machiavelli. Nah, dalam ilmu hukum, kekuasaan itu biasa dikenal dengan nama kewenangan atau authority. Nah, itu suku bahasa hukumnya itu. Nah, yang berarti kalau kewenangan ini itu berarti sudah dilegalkan, sudah dilegalisasi. Dengan kata lain itu sudah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan, gitu, seperti itu. Seperti misalnya, ambil contoh, dalam Undang-Undang Dasar dikatakan Presiden memegang kekuasaan atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Nah, itu kata-katanya. Presiden memegang kekuasaan. Nah, itu sebenarnya kewenangan. Karena itu sudah dicantumkan, sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Kalau kekuasaan itu sendiri itu masih istilah umum, ya, istilah dalam masyarakat, atau istilah secara sosiologis lah, seperti itu ya, secara sosial. Tapi kalau kewenangan itu sudah masuk dalam istilah hukum. Nah, presiden itu di dalam melaksanakan kewenangannya, dia memiliki berbagai macam tugas-tugas dan fungsi seperti itu. Baik, kita kembali lagi ke istilah negara. Nah, secara teknis, sebenarnya negara ini memiliki dua pengertian secara teknis, atau dua makna. Yang pertama, negara itu diartikan sebagai masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Nah, seperti itu. Negara ada masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Memang masyarakat atau wilayah ini tidak bisa dipisahkan. Coba ada dibayangkan, misalnya suatu wilayah tidak ada masyarakatnya. Tentu itu akan menjadi wilayah tak bertuan, ya. Atau
masyarakat tidak punya wilayah, itu juga tidak mungkin. Jadi memang antara masyarakat dengan wilayah ini memang merupakan hal yang sangat berkaitan erat ya. Tapi misalnya contohnya di negara kita ini, Indonesia ada atau terbagi atas 34 provinsi. Sebagai pengetahuan ya, adik-adik, provinsi yang terakhir itu yang termuda itu, yaitu provinsi yang 34 adalah Kalimantan Utara ya. Kita singkat Kaltara. Nah, di provinsi-provinsi itu dibagi-bagi lagi ke dalam daerah kabupaten, ke dalam daerah kota. Misalnya Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Nah, di provinsi, kabupaten, kota, nah itu kan ada orang-orangnya kan, ya, ada manusianya yang ada di situ, ada masyarakatnya. Nah, jadi orang-orang yang hidup, ya, masyarakat yang hidup di kabupaten, kota, provinsi, nah itu tentu merupakan atau disebut dengan satu kesatuan politik ya, adik-adik. Itu maksudnya. Negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Kita sedikit perbandingan ya ke negara lain, misalnya di Amerika Serikat, itu di sana nggak ada provinsi ya, karena di sana kan itu kan menganut negara federal ya, atau negara serikat, sehingga negara itu dibagi-bagi ke dalam negara bagian namanya. Nah, negara bagian di Amerika Serikat itu ada 50 negara bagian. Nah, tentu saja di negara-negara bagian itu ada orang-orangnya kan, seperti itu, ada masyarakat yang hidup di situ. Nah, tentu ada dia tahu kan bendera Amerika Serikat kan, nah itu ada bintang-bintangnya. Nah, itu kalau adik-adik hitung, itu bintang-bintang ada 50 bintang di situ. Itu menunjukkan Amerika Serikat itu memiliki 50 negara bagian, seperti itu. Tapi perlu adik-adik tahu, Amerika Serikat itu memiliki negara bagian sebanyak 50, itu pada saat awal berdiri, pada saat awal merdeka, tahun 1776, nggak segitu negara bagiannya. Masih sedikit, dulu itu masih 13 negara bagian. Sehingga dulu itu bintang-bintang yang ada di benderanya masih 13 ya. Tapi kemudian bertambah terus negara bagiannya, ada yang bergabung, ada yang ada yang merebut wilayah negara lain, ada yang bahkan Amerika Serikat itu pernah membeli ya suatu wilayah untuk dijadikan negara bagiannya, yaitu negara bagian Alaska. Itu merupakan negara bagian yang dibeli awalnya oleh Amerika Serikat dari negara lain ya, seperti itu. Nah, itulah pengertian yang pertama dari negara. Atau makna yang pertama dari negara ya, secara teknis. Yang kedua, tentu saja kalau kita berbicara negara ini, kita berbicara ada sebuah lembaga, institusi, organisasi yang terpusat. Nah, jadi dalam makna yang kedua ini, negara itu secara teknis diartikan sebagai lembaga pusat yang menata, menguasai, dan menjamin kesatuan politik tadi yang di atas itu. Negara merupakan lembaga terpusat yang menata, menguasai, dan menjamin kesatuan politik yang tadi kita bicarakan. Menata. Nah, hidup kita ini kan sudah ditata negara kan. Harus punya IKTP, apalagi sekarang ini zaman pandemi, benar-benar ditata banget ya, harus pakai protokol kesehatan, pakai masker, pakai face shield. Itu kan menata seperti itu. Itu adalah merupakan hakikat ya. Negara memang seperti itu ya, menata seperti itu. Menguasai, ya, negara menguasai masyarakatnya. Nah, kita ini dikuasai negara ya, artinya kita ini harus tunduk kepada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ya, atau negara. Seperti misalnya sekarang di Kota Bogor ini kan
Kalau kita belanja ke supermarket ya, atau ke pusat-pusat perbelanjaan, nah itu nggak boleh lagi menggunakan plastik ya. Itu sudah dilarang oleh wali kota. Nah itu contoh ya, bahwasanya tuh negara, pemerintah itu menguasai kita seperti itu. Kita harus mentaati kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah demi kebaikan bersama. Kemudian dikatakan negara itu lembaga pusat yang menjamin. Nah, menjamin tadi menata, kemudian menguasai. Nah, sekarang menjamin ya. Atau maksudnya apa menjamin gitu? Ya ini di masa pandemi sekarang ini ya negara tentu harus menjamin kehidupan masyarakatnya supaya tidak merosot ya, dalam hal ekonomi misalnya. Makanya pemerintah mengeluarkan berbagai macam bantuan-bantuan sosial untuk menopang misalnya usaha kecil, usaha mikro supaya mereka nggak kolaps, kan? Supaya mereka masih tetap bisa berusaha. Atau memberikan bantuan tunai kepada buruh-buruh, karyawan-karyawan yang gajinya kecil di bawah 5 juta, atau dikasih tunjangan sebulan 600.000 ya, selama 4 bulan. Nah itu contoh bagaimana negara menjamin kelangsungan hidup masyarakatnya seperti itu. Itulah ya otak-atik ya, itu. Kita sedikit mengotak-atik istilah daripada negara. Nah kemudian kita juga perlu mengutip sekarang pengertian negara dari beberapa tokoh ya, atau beberapa pakar, beberapa sarjana, itu perlu juga untuk memperluas wawasan adik-adik. Misalnya, yang pertama kita kutip pendapat bapaknya ilmu negara, ya, bapaknya ilmu negara, yaitu ini orang Jerman ini, namanya George Jelinek. George Jelinek. Menurut Jelinek, apa sih ilmu negara itu? Apa sih negara itu ya? Nah, dikatakan menurut Jelinek, negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. Begitu katanya. Saya ulangi, kata Jelinek, negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. Nah, kalau kita perhatikan definisi menurut Jelinek ini, sebenarnya terkandung unsur-unsur dasar daripada negara ya, organisasi kekuasaan. Nah, berarti di sini ada kekuasaan, ada pemerintahnya, ada penguasanya, dari sekelompok manusia. Nah, itu berarti kan ada orangnya ya, ada masyarakatnya yang diperintah seperti itu. Dan kemudian juga telah berkediaman di suatu wilayah tertentu. Ada wilayahnya. Nah, ini merupakan 3 unsur yang tidak bisa dipisahkan. Pemerintah, masyarakat, atau manusia-manusianya, dan wilayah. Itu harus ada. Kalau tidak ada ini, maka ya nggak bisa timbul negara ya, seperti itu. Nah itu ya, pengertian daripada Jelinek. Ini bapaknya ilmu negara, ya, orang Jerman. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kita kok belajar ilmu negara itu dari Jerman, dari Belanda, semua Eropa? Ya karena memang asal mula tumbuhnya ilmu negara ini memang dari Jerman ya. Dari Jerman dibawa ke Belanda, maaf, dari Jerman dibawa ke Prancis, dari Prancis dibawa ke Belanda, dan dari Belanda menjajah Indonesia, ya maka sampailah ke Indonesia seperti itu. Nah, itu ya pengertian menurut Jelinek. Kemudian dia kutip lagi
pendapat yang lain adalah pendapat George Wilhelm Friedrich Hegel. Nah, itu susah ya namanya, panjang. Kita namakan saja, kita singkat saja namanya jadi Hegel. Memang beliau ini lebih populer dengan nama Hegel ya. Hegel orang Jerman juga ini. Nah, Hegel ini dia agak abstrak ya mengartikan sebuah negara ya. Menurut Hegel, negara diartikan dengan negara adalah organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesa antara kemerdekaan universal, antara kemerdekaan individual dengan kemerdekaan universal. Jadi kalau kita lihat sangat berbeda sekali dengan definisi Jelinek ya. Kalau Jelinek tadi sangat sederhana, sangat mudah kita pahami. Nah ini Hegel ini agak lain ini. Definisinya ini sangat filosofis, abstrak, yang harus kita ulik dulu ya, harus kita otak-atik dulu baru kita paham maksudnya. Jadi saya ulangi, menurut Hegel negara adalah organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesa antara kemerdekaan individual dengan kemerdekaan universal. Apa itu organisasi kesusilaan? Ada yang membayangkan nggak kalau misalnya itu negara itu tidak ada? Nggak ada pemerintahnya, nggak ada polisi, nggak ada pamong praja, nggak ada satpol pp maksudnya. Apa yang terjadi? Nah, tentu saja yang terjadi adalah ketidaktertiban, kekacauan, ketidaksopanan, kebiadaban, tidak manusiawi kan. Ya misalnya, ya bisa saja terjadi pelecehan di mana-mana, terjadi pemerkosaan dan sebagainya. Nah itu tentu itu dikatakan sebagai tidak susila, ya tidak susila. Sehingga tentu saja dalam kondisi seperti itu negara itu tidak ada, kan? Tidak ada. Nah sedangkan kalau sudah ada negara berarti sudah ada polisinya, sudah ada pemerintahnya, ada yang mengatur. Nah itu orang tidak bisa lagi sembarangan berbuat seenaknya kepada orang lain. Nah, makanya sudah menjadi organisasi daripada kesusilaan seperti itu. Ya, saya rasa sampai di sini dulu ya untuk materi kita hari ini. Sedikit-sedikit dulu ya, jadi bisa kalau panjang-panjang ntar bisa pusing seperti itu. Baik ya, adik-adik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.